Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna fatahna laka fathan mubina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maulana wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fala taj'alni fitnah qaumidz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, siang hari ini saya masih berada di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Bersama saya, anak dan istri saya dalam kegiatan sehari-hari saya di Palembang, kegiatan silaturahim dan dakwah saya di Palembang. Sahabat mirsa, hari ini saya ingin menanggapi satu video yang tengah viral, yaitu video dari Gus Arya, yang dimana di situ menghadirkan saudara Subagja. Jadi yang saya akan bahas di sini langsung kepada fokus masalah Subagja. Subagja ini pada tanggal 15 Agustus 2020 merencanakan pembunuhan terhadap diri saya, ingin menghabisi saya ketika posisi saya berada di kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kronologis ini diawali pada tanggal 14 Agustus 2020. Saya beserta keluarga, anak dan istri saya berempat. Saya, anak usia 2 tahun ini yang ikut, beserta bayi yang baru berusia 2 bulan. Kami mengikuti kegiatan ziarah Jadi sekaligus tanggal 14 Agustus 2020 menghadiri kegiatan silaturahim zuriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Dan kami datang bukan sebuah kebetulan, tapi merupakan niat dari lubuk hati yang dalam untuk menghadiri silaturahim akbar keluarga besar zuriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, karena saya salah satu zuriat Sunan Gunung Jati yang berada di Pulau Sumatera. Pada tanggal 15 Agustus 2020 ada satu postingan dari saudara Subagja dengan akun Facebook Subagja Bagja, di mana dalam akun Facebook tersebut saya akan buktikan kepada pemirsa. Ini pernyataan di dalam postingan akun Facebook Subagja Bagja. Pemilik akun dipastikan adalah saudara Subagja, seorang oknum ketua LSM di kota Cirebon. Dan ini buktinya. Oke. Ini buktinya adalah pada bagian akhir Subagja membuat ancaman kepada saya. Saya akan bacakan bagian tulisannya. Orang ini mulutnya busuk, menipu. Sekali lagi kamu berani menunjukkan hidupmu, saya jamin habis kamu. Dan itu pernyataan saudara Subagja ingin menghabisi saya. Dengan kata lain, ingin membunuh saya. Dan pengancaman ini melalui media sosial di akun Subagja Bagja. Dan pada tanggal 15 Agustus 2020 posisi saya masih berada di Cirebon, karena saya pada malamnya itu berziarah di makam Sunan Gunung Jati. Dan saya akan perlihatkan, karena saya sudah tahu bahwa akan ada sebuah tindakan-tindakan dari pihak Keraton Kasepuhan Cirebon, orang-orang yang mendukung Keraton Kasepuhan Cirebon, yang akan mencari saya berkaitan dengan kehadiran saya di acara silaturahim akbar terkenal zuriat Kanjeng Sunan Gunung Jati, sekaligus turunan ayah Pangeran Cakrabuana. Dan memang pada saat itu saya berada di tengah-tengah simpatisan zuriat keluarga dan Kanjeng Sunan Gunung Jati, berada di depan Keraton Kasepuhan Cirebon untuk menyuarakan aspirasi kami menolak Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15 Keraton Kasepuhan Cirebon. Dengan tentunya saya tidak sendiri,
saya bersama keluarga besar Santana Kesultanan Cirebon. Saya bersama dengan zuriat-zuriat yang ada di Nusantara yang juga hadir. Nah, sahabat mirsa, pada saat tanggal 15 Agustus 2020, postingan saudara Subagja mengancam saya, itu saya tidak tahu. Tapi saya punya feeling bahwa saya sedang diincar oleh pihak di luar sana. Artinya pasti ada orang-orang yang akan mengancam saya ataupun berusaha merencanakan niat jahat terhadap diri saya. Saya tahu karena posisi saya juga posisi saya berada di Cirebon dengan situasi yang sedang hangat. Dan saya bersama anak dan istri saya tetap waspada, berhati-hati pada saat itu. Tapi alhamdulillah kami posisi aman karena saudara Subagja tidak berhasil menemukan saya. Dan pada saat saya berada di Palembang, singkat cerita, ketika beberapa 6 hari setelah saya ada postingan di tanggal 15 Agustus 2020, itu saya mengetahui dari para netizen. Dan tentunya saya tidak bisa mengatakan siapa saja karena sudah terlalu banyak yang memberikan waktu itu laporan tentang pernyataan Subagja di akun Facebooknya Subagja Bagja tentang perencanaan menghabisi saya ataupun membunuh saya. Lalu sahabat mirsa, saya membuat statement, membuat pernyataan melalui akun Facebook saya, Tuan Guru Fikri Juliansa, bahwa saya sedang diancam. Saya membuat pernyataan bahwa saudara Subagja merencanakan menghabisi saya. Lalu saya buat postingan, saya ambil profil di Facebook dia, foto dia, saya perlihatkan namanya, kemudian profesinya dan juga alamatnya. Ya, karena tentunya dari informasi orang banyak mengenal saudara Subagja di Cirebon sebagai oknum preman, orang yang sebenarnya sudah banyak masalah, tetapi apakah kebal hukum, wallahu alam, karena sebetulnya negara ini negara hukum, tidak ada yang kebal pada hukum. Dan menyikapi pernyataan di satu tayangan video saudara Gus Arya, ini di akun Facebook Gus Arya, saya berharap dan saya meminta Anda, Gus Arya, untuk tidak terprovokasi atau tidak juga terpancing dengan apa yang disampaikan oleh saudara Subagja. Ya, saudara Subagja telah memutarbalikkan fakta. Faktanya tanggal 15 Agustus 2020 dia mengancam saya, dia ingin menghabisi saya, dan itu kami punya bukti-bukti hukum. Sekali lagi, kami tidak akan gentar karena ini akan kami tetap proses di meja hukum. Kedua, sahabat mirsa, terkait masalah viralnya postingan di media sosial tentang saudara Subagja yang menghina orang-orang dari Sumatera dengan pernyataannya tetap itu di di akun Facebook dia, memberikan komen kepada saudara. Di situ ada saudara Darli, ya. Ini saya akan lihatkan. Ini di screenshot dan ini akan saya bawa ke meja hukum. Saudara Subagja, pada saat itu ada simpatisan kita, kebetulan ini ketua cabang perguruan Ahli Madilahat, dan bukan hanya beliau yang berkomen ataupun membuat pembelaan terhadap diri saya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Adinda Darli. Beliau hanya mengucapkan kata di situ, midang ke sini, kau ke Sumatera, bos. Midang di situ dalam bahasa Besema, dalam bahasa Semende, dalam bahasa Sumatera Selatan. Midang itu artinya mari berjalan ataupun mampir, maksudnya tuh datang, ya. Datang, main-mainlah kita ke datang. Midang itu ya jalan-jalan lah, jalan-jalan ke Sumatera. Tiba-tiba saudara Subagja membuat pernyataan yang menyakitkan perasaan orang-orang Sumatera. Dan ini bukan hoax. Sekali lagi, ini bukan hoax. Ini fakta hukum. Dan ini terjadi di media sosial. Bukan saya yang mengawali, tapi saudara Subagja yang mengawali. Ini buktinya. Oke. Saudara Subagja membuat tulisan, orang Sumatera datang ke Jawa cuma sampah. Dan ini yang membuat reaksi tegas di media sosial. Apakah salah saya sebagai korban untuk membuat pernyataan, mengklarifikasi pernyataan Subagja tentang ancaman pembunuhan terhadap diri saya? Apakah salah saya sebagai korban untuk membawa ini ke ranah publik? Karena yang mengawali di media sosial adalah saudara Subagja. Ya, saya yakin kebenaran akan berpihak kepada yang benar.
Allah Subhanahu wa taala melihat setiap perbuatan sekecil biji zarah pun, perbuatan dari manusia, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan sekali lagi, saya Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim, saya zuriat ke-14 Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, bil barokati karomah beliau, bil barokati Puyang Awak, bil barokati seluruh luhur-luhur kami yang ada di Sumatera Selatan, dan mewakili zuriat-zuriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati yang ada khususnya di Jagat Besemah Libal, Semende Panjang. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan gentar melawan Anda di meja hukum. Sekali lagi, urusan perencanaan pembunuhan adalah urusan saya sebagai korban dan urusan Anda Subagja. Ya, Anda sebagai pengancam, Anda sudah melakukan tindakan pembunuhan berencana terhadap diri saya. Sekali lagi, saya tidak akan pernah takut. Bagi Anda yang sahabat-sahabat yang mendukung pernyataan saya, yang simpati dengan perjuangan dakwah saya, yang senantiasa menegakkan kebenaran di atas kebatilan, maka silakan bagikan postingan ini. Sekali lagi, saya tidak akan gentar. Waqul jal haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqan. Saya tidak akan pernah gentar seujung kaki pun, seujung kuku pun, ya, sekecil apapun, sekecil biji zarah pun dalam persoalan ini. Karena saya punya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan pernah Anda memutarbalikkan fakta. Sekali lagi, jangan mengadu domba kami Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Sekali lagi, postingan Anda sendiri yang membuat kericuhan ini. Postingan Anda sendiri yang meresahkan kami di media sosial. Postingan Anda sendiri yang memicu sara. Saya selalu mengajak saudara-saudara untuk berpikir bijaksana, bahwa ini bukan masalah daerah Sumatera dengan daerah Jawa, tetapi ini adalah persoalan orang Sumatera dengan saudara Subagja. Wajar saja orang Sumatera tersinggung dengan pernyataan Subagja. Wajar saja saya yang akan dibunuh tersinggung dan marah besar ketika Anda mengancam saya. Dan wajar saja kalau saudara-saudara di Facebook, sahabat-sahabat keluarga besar saya, ya, para zuriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, dan semua keluarga besar saya, semua simpatisan saya, murid-murid saya, wajar kalau mereka juga mendukung saya. Wajar mereka membuat postingan di Facebook, di media sosial, karena awalnya Anda Subagja sudah melancarkan serangan perencanaan pembunuhan terhadap diri saya di media sosial. Sekali lagi, hukum akan berbicara, dan selagi pihak kepolisian berpegang teguh dan membela kepada keadilan, maka saya yakin saya berada di pihak yang benar dan akan memenangkan perkara di pengadilan. Saya tidak akan takut. Saya sadar saya tidak memiliki kemampuan materi, tapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Saya akan berjuang, saya akan mengumpulkan dana, saya akan menggalang kekuatan, bukan hanya kekuatan massa, tapi kekuatan simpati, kekuatan materi untuk berjuang memenjarakan Anda saudara Subagja. Karena Andalah yang merencanakan pembunuhan terhadap diri saya. Anda yang menghina saudara Raden Heru Rusamsi Arya Nataraja, Pangeran Kuda Putih. Apakah salah? Saya juga melakukan pembelaan terhadap keluarga saya. Raden Heru Rusamsi Arya Nataraja, Ketua Umum Santana Kesultanan Cirebon, adalah orang yang sudah menjadi incaran Anda juga, yang selalu dijadikan hinaan Anda di media sosial. Jadi kami berani karena kami benar, karena kami menegakkan suatu kebenaran. Sekali lagi, Anda juga sudah menghina Raja Keprabonan Cirebon, Yang Mulia Pangeran Hempi, dan mereka sudah melaporkan Anda ke pihak berwajib. Ya, Anda merasa Anda paling hebat di sana, dan Anda terus-menerus melakukan serangan-serangan mereka berdua. Termasuk di dalam satu postingan itu bukan saya saja, saya yang akan dibunuh, tapi Anda menghina, mencemarkan nama baik, memfitnah kedua orang tokoh tadi. Yang pertama Raden Heru Rusamsi Arya Nataraja, yang kedua atau Pangeran Kuda Putih, yang kedua Anda juga menghina Yang Mulia Pangeran Raja Keprabonan, Raja Hempi ataupun Sultan Hempi. Dan tentunya bukan hanya saya yang akan melaporkan Anda. Tentu saudara Yang Mulia Pangeran Kuda Putih yang saat ini juga diadu domba, ya. Untuk sahabat-sahabat pendukung saya, simpatisan saya, jangan mau diadu domba, ya. Diadu domba oleh saudara Subagja. Jangan dibenturkan kita dengan kesukuan atau kedaerahan. Jangan dibenturkan kita dengan saudara Yang Mulia Pangeran Kuda Putih. Beliau tidak salah. Kemudian Pangeran Hempi tidak salah. Tetapi yang salah adalah Subagja ingin membunuh saya.
Saudara Subagja sudah mencemarkan nama baik saya. Saudara Subagja telah menghina saya sebagai seorang penipu. Maaf Subagja, Anda sudah banyak melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Anda juga sudah membuat perbuatan tidak menyenangkan terhadap diri saya. Saya tidak kenal Anda. Ya, saya tidak kenal Anda. Anda sendiri membuat serangan di media sosial. Anda yang mengawali membuat ricu ini. Anda pangkal tolaknya. Anda sumber masalahnya. Sekali lagi, saya tidak akan takut dengan Anda. Karena hidup ini hanya sekali. Hidup ini hanya sementara. Dan saya juga akan kembali kepada Allah. Ya, kalau Anda punya keluarga, saudara Subagja, saya juga punya anak. Nih, saya punya anak. Ini tanggung jawab saya. Kalau saya tidak benar, saya tidak akan berani menegakkan kebenaran. Karena saya tahu berpihak pada kebenaran. Karena saya tahu fakta, bukti bahwa Anda yang merencanakan pembunuhan terhadap diri saya. Dan Anda, ya, saya sudah screenshot Facebook Anda. Sementara Anda menghapus postingan di Facebook. Anda pura-pura minta maaf. Minta maaf pada siapa? Kesalahan Anda itu kesalahan pada saya. Kesalahan pada rakyat Sumatera. Bukan hanya segelintir orang atau oknum-oknum di Cirebon. Ya, sekali lagi, ya, jangan pancing isu SARA. Saya menenangkan pendukung saya untuk tidak terprovokasi oleh saudara Subagja. Fokus kita membawa ini ke ranah hukum. Fokus kita adalah seorang oknum Subagja. Dialah sumber masalah dari ini. Ya, saya Tuan Guru Fikri Juliansyah. Semua ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan saya tidak akan pernah takut kalau garis kehidupan saya harus berada dimanapun. Ya, yang saya khawatirkan adalah diri Anda Subagja. Anda sudah membuat keonaran, membuat kericuhan, memecah belah bangsa. Saya NKRI harga mati. Ya, saya aktivis, ya, mantan aktivis mahasiswa. Saya NKRI, ya, saya NKRI. Saya cinta dengan negara. Sekali lagi, saya lama tinggal di Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, 13 tahun. Di sana saya NKRI. Saya cinta dengan negara. Ya, supaya Anda tahu. Sekali lagi. Ya. Ini azan, kita hormati azan sholat zuhur. Mohon doakan perjuangan saya sahabat-sahabat pemirsa. Ya. Mohon ikutin perjalanan saya melalui akun halaman Facebook saya. Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim. Saya Al-Fakir Ilallah. Berani karena benar, takut karena salah. Kenapa harus takut? Negara-negara hukum. Ya. Jangan sampai terjadi lagi. Dan ini sebuah pembelajaran kepada diri Anda. Pembelajaran buat kita semua. Jangan gampang-gampangnya membuat statement di media sosial. Apalagi merencanakan pembunuhan. Apalagi Anda menghina. Apalagi Anda mencemarkan nama baik seorang. Ya, saya banyak simpatisan di Sumatera Selatan ini, Bung. Ya, tidak perlu saya ungkapkan. Dan orang sudah tahu siapa saya. Ya, Bung Subagja. Ya, sadarlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Doa kami selalu menyertai Anda walaupun Anda seorang yang memfitnah. Walaupun Anda seorang yang memutarbalikkan fakta. Ya, saya tahu kebenaran akan berpihak pada yang benar. Jazakallah wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Terima kasih kepada Pang Tul, akun Facebook Pang Tul yang selalu mendukung. Itulah namanya sujurai. Sedara. Jangankan sedara, seiman. Aku sangat setuju dengan Pang Tul dan dolongin di Facebook. Alhamdulillah, terima kasih. Ini disebutkan satu persatu. Banyak sekali sahabat-sahabat. Ya. Terima kasih Deng Sahrul bin Baidi. Lanjut Deng. Kita tunjukkan bukti bahwa kita benar. Insya Allah aku akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Sahabat-sahabat yang ingin bantu perjalanan saya, silakan inbox ke saya. Tidak perlu kita pamerkan di Facebook. Yang ingin bantu perjuangan saya akan ke Jakarta. Yang simpati dengan perjuangan saya, silakan bantu saya. Silakan inbox saya. Saya akan berusaha berjuang. Ding FNC, terima kasih. Ding FNC. Saya ucapkan terima kasih juga ke Forum Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan. Kanda Maulana di Jakarta ataupun di Tangerang, Provinsi Banten. Yang juga ketika ada postingan meresahkan, postingan yang menghina daerah, langsung tetap sampai sekarang istiqomah membela daerah. Terima kasih untuk saudara Kanda Maulana dan keluarga besar Forum Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan. Saya terima kasih juga semua tokoh-tokoh Sumatera, keluarga besar, tokoh-tokoh Sumatera. Saya tidak akan sebutkan organisasinya, ya. Tokoh-tokoh Sumatera, mantan-mantan pejabat publik, mantan-mantan
tidak akan saya sebutkan. Mantan-mantan semua, ya. Bahwa orang Sumatera itu bukan sampah. Banyak yang jadi jenderal, apalagi daerah saya. Daerah Pagar Alam itu kampungnya jenderal, ya. Banyak para jenderal dari Pagar Alam, Tanah Besma. Banyak ulama-ulama dari Tanah Semende, ya. Sekali lagi, untuk Abid Jurai Kundang Kaca di Dusun Laman, di Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Tolong doakan perjuangan aku. Ya, insya Allah, selagi benang tetap akan benang. Kita tidak takut dengan sapu kina. Keluarga besar di Pagar Alam, di Lembah Gunung Dempu, di tapak-tapak Jurai Besmah Libang Semende Panjang. Inilah masanya generasi dari pengada jagat Besmah Libang Semende Panjang mencogok bangkit. Tidak takut melawan kebatilan. Dan ini masanya, lah sampai masanya, tutup 7 ganti 9 gilir. Sembakwi pengarang rakit, timbul tenggelam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.